warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidik Asma. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang elektromagnetik. Baiklah, sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, dan share video ini. Kita akan belajar gelombang elektromagnetik. Tentu kalau kita bahas dari materi tersebut, terdapat dua kata, yaitu gelombang dan magnetik. Gelombang tentu sudah kalian pelajari. Kalian sudah paham bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat, atau gangguan yang merambat, atau energi yang merambat. Sedangkan elektromagnetik di sini kalau kita pilih ada dua kata dasar, yaitu elektro dan magnetik. Di sini elektro adalah listrik atau elektron, kemudian ada magnetik. Secara sederhana, gelombang elektromagnetik adalah gelombang listrik magnet. Tetapi secara garis besar, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Pertama, bahwa gelombang elektromagnetik ini dicetuskan atau diramalkan oleh Maxwell pada tahun 1864. Kemudian, Maxwell berpendapat jika muatan listrik bergetar secara periodik, akan muncul gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, juga terhadap arah rambatan. Tentu hipotesis Maxwell ini bukan tanpa dasar. Jadi, Maxwell melihat berdasar pada sifat kesimetrian atau sifat simetri yang ada di alam, bahwa Maxwell melihat sifat keterbalikan yang ada di alam. Terkait dengan kelistrikan, bahwa sebelumnya Michael Faraday telah membuktikan secara eksperimental bahwa ternyata kemagnetan itu berkaitan dengan kelistrikan, bahwa dari magnet bisa menghasilkan listrik. Itu telah dibuktikan oleh Michael Faraday. Maxwell melihat ini dengan mengaitkan sifat simetri di alam tadi. Kalau kemagnetan bisa menghasilkan kelistrikan, maka sebaliknya, kelistrikan juga bisa menghasilkan kemagnetan. Jadi, Maxwell memberikan pendapat bahwa kalau perubahan medan magnet bisa menghasilkan listrik, maka begitu pun sebaliknya. Perubahan medan listrik itu akan menghasilkan perubahan magnet. Itu pendapat dari Maxwell yang merupakan salah satu dasar argumentasi Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga untuk gambar gelombang elektromagnetik itu seperti ini, bahwa tadi ada perubahan medan magnet, itu analoginya, dan juga perubahan medan listrik. Tadi dikatakan bahwasannya bahwa medan listrik dan medan magnet sering tegak lurus. Pada gelombang yang warna merah merupakan medan magnet, sedangkan gelombang yang warna biru merupakan medan listrik, di mana nilai kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini yang merambat pada ruang hampa yaitu C sama dengan 3,10⁸ meter per sekon. Inilah kecepatan gelombang elektromagnetik yang dirumuskan Maxwell, di mana gelombang elektromagnetik ini dapat merambat walaupun tanpa medium. Kemudian dilihat bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya. Sehingga Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kecepatannya sama. Nah, tetapi hingga akhir ayatnya, Maxwell belum bisa membuktikan secara eksperimental gagasannya tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik Maxwell itu hanya berupa teoritis secara matematis. Ramalan tentu memiliki dasar, tetapi belum dibuktikan secara eksperimental. Hingga tahun 1888, Hertz membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik yang dirumuskan oleh Maxwell melalui eksperimennya. Jadi, melalui eksperimennya, dia berhasil membuktikan secara eksperimental bahwa ternyata gelombang elektromagnetik betul ada dan berlaku seperti mana yang diramalkan oleh Maxwell. Adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik yaitu: yang pertama, merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatannya dan termasuk gelombang transversal. Yang kedua, tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang ketiga, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang keempat, merambat dalam lintasan garis lunak, garis lurus. Yang kelima, dapat merambat di ruang hampa. Selanjutnya yang keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Yang ketujuh, kecepatannya
di ruang hampa sebesar 3,10⁴ meter per sekon. Inilah gelombang elektromagnetik dengan range-nya masing-masing. Bahwa di situ ada sinar gamma, sinar X, ada ultraviolet, ada cahaya tampak, Michiko Hibinio yang terlihat. Kemudian ada inframerah, ada gelombang mikro atau radar, ada gelombang radio dan TV. Inilah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, tentu dengan panjang gelombang atau frekuensi yang berbeda. Kalau dilihat di sini, semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin besar. Dari gambar ini, bahwa panjang gelombang elektromagnetik, panjang gelombang terbesar adalah gelombang radio dan TV. Sedangkan yang paling kecil, panjang gelombang adalah sinar gamma. Sebaliknya, kita tahu bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Maka, pada gelombang elektromagnetik ini, frekuensi terbesar adalah pada sinar gamma. Sedangkan frekuensi terkecil ada pada gelombang radio dan TV. Tentu masing-masing gelombang elektromagnetik ini memiliki pemanfaatan tersendiri, memiliki kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Oke, cukup sekian, selebihnya tolong dikembangkan.